Ironi jumlah pejabat di negara ini adalah sesuatu yang berbanding terbalik dengan upaya Presiden menghemat anggaran. Kali ini kita mau menyoroti tentang keberadaan staf khusus dan para wakil-wakil menteri. Keberadaan staf khusus ini menurut saya tidak penting-penting banget posisinya. Apa yang mereka kerjakan sebagai staf khusus? Karena staf khusus menurut saya malah cenderung menjadi maklar pekerjaan, maklar proyek di semua lembaga yang didudukinya. Atau menjadi jembatan antara pengusaha dengan penguasa. Ini sering menjadi masalah di kita. Sementara kepentingan dan urgensinya keberadaan para staf khusus ini tidak jelas. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka kerjakan? Hanya sibuk warawiri tidak jelas. Dan juga saya melihat struktur staf khusus ini sangat memboroskan anggaran negara kita. Terbaru Pak Menhan melantik beberapa staf khusus. Salah satunya Deddy Corbuzier, staf khusus bidang komunikasi. Sejauh mana pentingnya para staf khusus ini untuk mengkomunikasikan lembaga tempat dia bekerja. Hampir di semua kementerian sekarang ada staf khusus soal komunikasi. Tetapi yang justru terlihat, yang berbicara ke publik itu tetap saja menterinya. Bahkan wakil menteri pun terlihat senyap, sunyi, tidak bersuara dan hilang begitu saja di telan bumi, tidak terlihat bekerja. Apalagi seorang staf khusus komunikasi, apa yang mau mereka komunikasikan ke publik? Hampir tidak ada, karena setiap ada isu yang menjawab adalah menterinya. Hampir tidak ada media yang mencecar, mengejar staf khusus, kecuali ada undangan wawancara, menterinya tidak mau datang, yang ditugaskan staf khusus. Apakah hanya itu fungsinya lantas harus dibayar mahal setiap bulan? Sementara pemerintah sekarang lagi gencar-gencarnya melakukan penghematan anggaran. Anggaran di sana sini dipotong, bahkan honorer harus dirumahkan karena tidak ada lagi anggaran untuk membayar mereka. Ini adalah dilema dan ironi yang harus diselesaikan. Karena kalau ini dibiarkan berlarut-larut, saya pikir bahwa bangsa kita akan menjadi negara yang terlalu over jumlah para pejabat. Belum lagi staf khusus, ada lagi staf ahli. Setelah itu ada lagi tim-tim lain segala macam yang tidak terstruktur. Ini adalah bentuk pemborosan yang nyata terjadi. Dan harusnya Pak Prabowo fokus juga mengurangi ini. Karena menjadi dilema bagi kita semua ketika Pak Presiden berkata penghematan anggaran, efisiensi anggaran, tetapi pejabat jumlahnya bertambah ratusan orang. Ini adalah anomali berpikir. Harusnya kalau kita mau menghemat anggaran, ya jangan gemuk-gemuk jumlah jabatannya, jangan gemuk-gemuk jumlah pejabatnya. Karena sampai sekarang kalau kita melihat jumlah kementerian kita luar biasa banyak, ditambah semua wakil-wakil menteri. Bahkan ada satu kementerian yang wakilnya 1, 2, 3 orang. Untuk apa mereka itu ada? Bukankah kementerian ini sifatnya harus larinya kencang dan tidak boleh gemuk, agar dia berlarinya bisa kencang akselerasinya? Kebanyakan birokrasi di internal, kapan kebijakan itu akan turun ke bawah? Saya benar-benar prihatin melihat bangsa kita sekarang. Rakyat, anggaran untuk rakyat ini dipotong, bahkan rakyat dipaksa harus menaikkan iuran-iurannya, termasuk BPJS akan dinaikkan segala macam. Tetapi jumlah pejabat terus bertambah banyak. Wahai Pak Prabowo, saya mohon kepada Bapak, kurangi jumlah pejabat ini, Pak. Wakil-wakil menteri itu hapuskan saja semua, Pak. Nggak penting itu wakil menteri. Karena kalau menterinya berhalangan, ada dirjen kok yang bisa mewakili. Wakil menteri itu untuk apa? Tidak bekerja, tidak ada fungsinya. Malah mengerecoki di dalam. Karena seolah-olah ada dualisme kepemimpinan. Padahal komando harus satu. Ini yang harus dilihat, bahwa kita ini sebetulnya mau menjadi bangsa yang baik atau tidak. Kita bangsa yang terlalu gemuk jumlah pejabatnya. Negara-negara maju dimanapun di belahan dunia ini, tidak ada jumlah pejabatnya yang sebanyak kita. Tidak ada satupun. Vietnam yang paling dekat dengan kita malah mengurangi jumlah kementerian, menurunkan pajak dan lain-lain, dan berbanding terbalik dengan kita yang menaikkan jumlah pejabat tapi menurunkan hak rakyat.
Ini adalah sebuah kritik saya kepada pemerintahan Pak Prabowo. Saya 100 hari belum melakukan kritik apapun, tetapi setelah 100 hari saya lihat bahwa pemerintahan Pak Prabowo ini masih sibuk dengan dirinya, belum usai dengan dirinya sampai sekarang, masih ngurusin baju kerja, sepatu kerja, kendaraan kerja, belum mengurusi rakyat. Maka saya harus memberikan kritik. Ini adalah bagian dari partisipasi publik untuk mengawasi pemerintahan, dan saya berharap Pak Presiden konsisten dengan ucapan. Kalau melakukan penghematan anggaran, maka salah satu yang harus dilakukan adalah menghemat jumlah pejabat, bukan malah menambah jumlah pejabat. Salam dari saya untuk pemerintahan ini. Saya berharap Indonesia akan lebih baik di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Tetapi kalau pemerintahan begini terus, saya pesimis dan justru akan lebih buruk dari zaman Jokowi yang sudah buruk. Kasihan rakyat kalau harus menanggung penderitaan akibat pemerintah yang buruk.